السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وأرحمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ به أديان الخطأ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Masjid Al-Ahdiyah yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Rijalun Hawla Rasul yang dikarang oleh Khalid Muhammad Khalid, yang sekarang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah SAW. Kitab aslinya namanya Rijalun Hawla Rasul. Itu bisa dilihat di toko-toko buku. Jadi ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Dan di antaranya adalah sahabat yang begitu dekat oleh Rasulullah, yang mampu menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Namanya Huzaifah bin Yaman. Beliau ini sempat menjadi gubernur di Madain di zaman Khalifah Umar. Begitu dekat hubungan dia dengan Rasulullah SAW, sampai pertanyaan-pertanyaan yang sering kali disampaikan kepada Rasulullah itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat sifatnya spiritual. Nah, ini di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muqbil bin Syaraf al-Nawawi. Huzaifah bin Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang pertanyaan ini Rasulullah tidak bisa menjawab. Jadi kata Huzaifah bin Yaman, sa'altu Rasulullah 'anil ikhlasil maqbul. Jadi kata Huzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW seputar tentang apa itu ikhlas. Itu Rasulullah SAW tidak memberikan komentar sedikit. Terdiam Rasulullah dengan pertanyaan Huzaifah bin Yaman. Rasul kenapa tidak memberikan komentar? Karena wahyu belum diturunkan oleh Allah. Karena Rasulullah itu selalu berbincang dan berkata berlandaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi semuanya landasannya itu wahyu. Nah, kebetulan Allah belum berikan wahyu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Huzaifah bin Yaman. Sampai lama sekali Huzaifah ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak segera memberikan jawaban. Sampai karena wahyu tidak segera diturunkan oleh Allah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam apa yang dipertanyakan Huzaifah. Jadi kata Rasulullah, sa'altu Jibril 'anil ikhlasil maqbul.
Aku bertanya kepada para malaikat Jibril tentang apa itu ikhlas. Jadi apa yang selama ini dipertanyakan Huzaifah dipertanyakan kembali oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan ternyata malaikat juga tidak memberikan jawaban. Malaikat pun terdiam dari pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata para ulama, inilah sebuah keikhlasan. Jangankan kita manusia, sekelas malaikat aja tidak diizinkan oleh Allah tahu ada keikhlasan hamba Allah. Jadi kalau kita ngomong saya ikhlas itu cuma di bibir saja. Kita nggak tahu kita ikhlas karena itu hakikatnya. Jadi ketika malaikat ditanya oleh Rasulullah sehingga malaikat tidak memberikan jawaban, akhirnya malaikat langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi." Jadi kata malaikat, aku bertanya kepada Allah tentang apa itu keikhlasan. Jadi apa yang dalam Al-Quran Allah saya katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah diperintahkan oleh Allah setiap penghambaan kita kepadanya kecuali landasan ikhlas. Nah, itu dipertanyakan oleh Huzaifah bin Yaman, yang kemudian Rasul pertanyakan kepada malaikat, sampai kemudian malaikat pertanyakan kepada Allah, apa itu keikhlasan? Apa jawaban Allah? Nah, ketika malaikat katakan sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi ma huwa, Allah memberikan jawaban. Jadi kata Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari awdatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Ikhlas itu sirrun min asrari. Jadi rahasia dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah. Awdatuhu qalba man uhibbu min ibadi, yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi enggak ada apa. Jadi ikhlas itu rahasia Allah. Makanya kalau kita bilang saya ikhlas. Makanya amalan-amalan sirriyah itu hanya Allah yang tahu. Makanya setiap kali seorang hamba melakukan amalan-amalan sirriyah itu malaikat tidak tahu. Itu Allah langsung simpan dalam perbendaharaannya Allah. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi bagaimana menceritakan tentang apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa suatu saat nanti ketika kita berada pada hari kiamat, ketika nanti seorang hamba dihisab oleh Allah, itu ternyata hasil dari proses hisaban itu seorang hamba ini nihil, tidak punya lagi amalan ibadah yang dia persembahkan di hadapan Allah. Karena apa? Karena ibadah yang pernah dia lakukan di dunia itu terkuras habis dengan kejahatan sosial yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia. Orang yang suka sholat, orang yang suka puasa haji, umroh, hilang habis. Untuk apa? Untuk nombokin dosa-dosa kemanusiaan yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia. Ada orang yang sholat tapi jahat sama orang. Ada orang yang haji tapi memutuskan tali silaturahmi. Ini ibadah-ibadah seperti ini hilang. Itu dikisahkan oleh Rasulullah SAW bagaimana orang ini benar-benar bangkrut di yaumul qiyamah. Jadi apa yang Rasulullah katakan, atadruna manil muflis, kalian tahu orang yang bangkrut itu? Yang sahabat menjawab, al-muflisu kunama la dirhamala. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya sama sekali harta yang dia persembahkan. Bukan, katakan. Orang yang bangkrut itu orang yang hebat dalam ibadahnya dalam kehidupan dunia, tetapi juga dia banyak menyakiti orang lain, yang nanti pada hari kiamat orang yang disakiti ini akan menuntut pertanggungjawaban dia di yaumul qiyamah sampai habis. Itu kita sholat tapi kita banyak nyakitin orang. Sholat kita itu pahalanya diberikan kepada orang yang kita sakiti di dunia. Jadi dalam keadaan dia itu bingung, kenapa semua habis pahalanya itu untuk apa?
dikembalikan kepada orang-orang yang pernah disakiti di dunia. Makanya kalau kita kepengen menitipkan pahala itu mudah sekali. Kita nggak perlu lagi susah-susah gitu bekerja mencari pahala, cukup menitipkan saja pahala itu. Gimana caranya? Kalau kita difitnah, terima kasih. Ketika kita dihujat, terima kasih. Ketika kita dicaci maki, terima kasih. Itu artinya bahwa kita sedang menitipkan pahala melalui orang lain. Nah, dalam keadaan sendiri itulah kata Rasulullah SAW dalam ilustrasinya, si hamba ini bingung, banyak kalau hayran, dalam keadaan bingung dalam kesendiriannya. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, indi laka kanzun. Wahai hambaku, di sisiku itu masih ada perbendaharaan amalmu yang aku gak pernah ceritakan itu kepada malaikat. Jadi hanya Allah yang tahu. Jadi setiap kali si hamba ini berbuat kebaikan, maka Allah sendiri yang memegang nilai kebaikan ini. Si hamba ini kemudian mengatakan, ya Allah, amalan apa ya Allah yang kau simpan rapat-rapat sehingga malaikat sekalipun tidak tahu amalan hamba itu ya Allah. Amalan apa itu ya Allah? Maka Allah mengatakan, niatuka di dunia. Niat-niat kita di dunia itu kan amalan sirri. Nggak tahu tuh malaikat. Ada yang punya niat pengen nikahin janda, ya kan niat janda punya anak 15 kita nikah, niatin walaupun nggak kesampaian pahalanya beda. Itu di situ Allah. Ada yang niat ini kalau kita pengajian begini enaknya ada minuman ini. Besok saya mau nyumbang. Belum kesampaian, tapi Allah sudah. Itu kata Allah, niyatuka fid dunia, kata Tuhan semakin dhafan. Setiap kamu itu berniat sekali saja, kata Allah, 70 kali lipat aku balas. Makanya itu hebatnya orang yang beriman kepada Allah. Setiap kali dia berniat, Allah sudah ganjar dengan niat. Tapi kalau dia niat keburukan, belum Allah ganjar sebelum dia melakukan keburukan. Nah, hadirin sekalian dimuliakan, inilah amalan sirri. Jadi kata Allah, al-ikhlas sirrun min asrari audatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Keikhlasan itu rahasia aku, kata Allah, yang tidak ada satupun hamba-hamba yang tahu akan keikhlasan itu sekalipun malaikat. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua nggak tahu kita ikhlas atau tidak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma disuruh untuk beribadah. Soal ikhlas atau tidak itu hak prerogatif Allah. Nggak usah ngomong saya ikhlas, tidak ya. Itu bersama. Tugas kita adalah beribadah, berbuat baik, berbuat baik. Soal ikhlas atau tidak itu bersama Allah Subhanahu. Cuma kata Nabi, ada implikasi, ada dampak yang ditimbulkan dari keikhlasan hamba-hamba Allah itu ketika dia berbuat. Ada ciri-ciri orang yang ikhlas itu kalau dia berbuat kebaikan. Jadi seorang hamba itu dapat teridentifikasi ikhlas atau tidak dia menghambakan diri kepada Allah. Rasulullah SAW mengungkapkan itu di dalam hadis. Saya kutip di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi. Itu Rasul mengatakan, khiyar ummati, sebaik-baik umat. Maka ketika Rasulullah sudah mengatakan khiyar ummati, berarti orang ini adalah orang yang as-shadiqu bi tauhidillah wal qa'im bi huquqillah. Jadi orang yang betul-betul mampu menjadikan prinsip dalam hidupnya adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kenapa? Yang kedua, wal qa'im bi huquqillah, dan dia mampu menegakkan hak-hak Allah dengan baik. Itu ciri-ciri umat Rasulullah SAW. Yang tentu ketika dia menghambakan diri kepada Allah karena landasan dua tadi, insya Allah itu ikhlas. Nah, cirinya apa? Kata Nabi, man dzakarakum billahi ru'yatuh. Jadi kalau kita memandang wajahnya sudah cukup mengingatkan kita kepada Allah. Ciri orang yang ikhlas.
Kita memandang wajahnya itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Makanya kata Syekh Hasan Bisri, ketika Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin. Maka kemuliaan seorang mukmin itu kemudian diinterpretasi oleh Syekh Hasan Bisri adalah bagaimana ketika kita melihat wajahnya, disitulah kita melihat cahaya dan cahaya yang begitu indah. Makanya sekelas Rasulullah SAW ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang namanya orang Yahudi, itu ketika dia Rasulullah SAW, ya Rasul kenegatiban. Tadinya kan dia menilai Rasulullah itu sesuai dengan informasi orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad ini pembohong, berdusta dan sebagainya. Itu ketika dia lihat pertama kali Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah bohong. Dari mana dia jadi? Makanya orang yang ikhlas itu kelihatan. Man zakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kita memandang wajahnya sudah cukup. Ketika kita sudah ingat kepada Allah, itu menjadikan bahwa wajah itu wajah orang yang salah. Yang kedua, man zada fi ilmikum mamtikuhu. Kalau dia ngomong, kalau dia bicara, mampu membentuk qalbu kita sehingga rasanya kita ingin merepresentasikan apa yang dia ucapkan di dalam diri. Itu. Makanya dulu kalau kita ingat guru-guru kita dulu, kalau kita ngaji pakai itu mu'alim seperti Hazami Allah wayata kayaknya Allah Syafi'i, setiap untayan kalimat-kalimat walaupun diulang-ulang kalimat itu, rasa kerinduan itu pasti ada. Kenapa? Karena cerminan orang-orang yang ikhlas. Setiap ucapan yang membuat sebuah kerinduan bagi kita. Yang ketiga itu man raghabakum bil akhirati amaluhu, setiap langkah hidupnya menjadi cerminan orang lain. Itu ciri orang ikhlas. Jadi setiap langkah hidupnya itu menjadi teladan orang lain. Makanya setiap Rasulullah SAW langkah hidupnya menjadi cerminan para sahabat-sahabat. Makanya semua sahabat-sahabat itu mereka itu di bawah didikan Rasulullah SAW dan mereka sukses. Kenapa? Karena Rasulullah mampu membawa mereka ke perubahan yang baik. Nah, itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang-orang yang ketika kita memandang wajahnya sudah mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, ketika dia bicara mampu menunjukkan kalbu kita dan rasanya kita ingin merepresentasikan setiap untayan yang dia sampaikan. Yang ketiga, apa yang dia lakukan menjadi cerminan, menjadi tulisan yang bagi kita, dan itu terlihat dari guru-guru kita, ulama-ulama yang sudah memberikan contoh teladan bagi kita, sehingga karena dialah kemudian kita hidup penuh dengan arah dan tujuan. Yang itu saja barangkali yang boleh disampaikan sekali semua yang sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih banyak atas doanya, karena beberapa minggu yang lalu saya sempat sampaikan surat Quran dan mungkin juga pembelajaran di kenasaran jantung, dan hasilnya saya harus di bypass. Jadi saya mohon doa saja untuk ke depan harus melalui proses, karena ring itu sudah tidak bisa. Jadi semua doanya dan mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Dan pesan saya cuma jaga pola makan dengan baik, karena kita ini termasuk orang yang zalim terhadap diri kita sendiri. Apa yang Allah sudah sampaikan, kulu wasromu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum, dan jangan berlebihan, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Saya ini termasuk orang yang tidak normal. Subuh makan, pagi makan, siang makan, sore makan, maghrib makan, malam lagi makan. Jadi inilah setiap apapun yang melanggar aturan dari Allah pasti ada konsekuensi.
konsekuensinya dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keselamatan, agar apapun yang Allah sudah tentukan juga dalam kehidupan kita harus itu. Sebagaimana kata Syekh Abdullah Ali Al-Haddad, orang kalau sudah menjadikan prinsip hidupnya berdasarkan ketakidan lazimah muhayyallah bitadbiri, maka dia harus juga hidup dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun kita belum nyampe ke situ, tapi ini menjadi contoh. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang dibukakan pintu kewaliannya oleh Allah. Jadi kalau dia berdoa pasti dijawab oleh Allah. Suatu ketika beliau berada di Mekah, beliau ini terkena kebutaan matanya buta. Satu riwayat beliau ini kalau sudah sholat sering nangis. Nah, ketika beliau buta, itu sahabat-sahabat bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau dari kebutaan? Karena doamu mustajab, bainahu wa bainallah hijab. Antara dia dengan Allah dan ada lagi hijab. Kenapa Anda tidak berdoa supaya Anda disembuhkan oleh Allah?" Apa jawaban Sa'ad bilang, "Aku lebih senang Allah membutakan mataku ini daripada aku suruh berdoa agar Allah menyembuhkan mataku ini dari kebutaan." Nah, ini contoh bagaimana saat begitu yakinnya bahwa apapun yang diberikan Allah pasti endingnya adalah kebaikan. Kalau kita mau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas agar apapun yang ditentukan oleh Allah buat kita, yakinlah bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang Allah datangkan buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum